ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وعنهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena pada sore hari ini Allah mempertemukan kita, mengumpulkan kita lagi dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam mempelajari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para istri-istrinya, dan semua orang yang senantiasa memperjuangkan agama ini. Alhamdulillah, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih pembahasan seputar jenazah. Yang pada pertemuan yang lalu kita membahas seputar memandikan jenazah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar bagaimana seorang mukmin, seorang muslim mengkafani jenazah. Tapi sebelum masuk bab mengkafani, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Pertama, ma'asyiral muslimin, terkait wanita yang meninggal dunia, ya, seorang wanita yang meninggal dunia sedangkan di dalam perutnya ada janin yang masih hidup, maka apa yang harus dilakukan? Disebutkan dalam kitab, ya, Al-Fatawa Al-Hindiyah Ghayatul Muntaha, bahwasanya ketika wanita meninggal dunia dan di dalam perut mereka itu ada janin yang diharapkan kelangsungan hidupnya, maka diperbolehkan untuk membedah, ya, perut dari jenazah wanita tersebut. Untuk apa? Mengeluarkan janinnya. Namun bila janin tersebut, ya, kondisinya memang tidak diharapkan atau tidak kemungkinan hidup, tidak ada harapan sama sekali, maka tidak perlu untuk membedah. Dan ini yang disebutkan oleh jumhur, mayoritas dari para ulama. Jadi boleh membedah perut jenazah ketika di dalam perut si wanita tadi yang meninggal tadi ada janin di dalamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula pendapat jumhur menyebutkan bahwasannya jika ada jenazah yang telah dikuburkan, telah dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian ternyata jenazah tersebut belum dimandikan, maka para ulama menyebutkan bolehnya untuk, ya, membongkar kembali kuburannya untuk dimandikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil dari hal ini disebutkan, kata penulis Abu Malik, dari riwayat Jabir, beliau mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah mendatangi kuburan Abdullah bin Ubay setelah dimasukkan di dalam kuburnya. Lalu beliau menyuruh untuk mengeluarkan. Setelah dikeluarkan, jasad tersebut dipangku oleh baginda Rasulullah. Kemudian beliau mengembuskan, ya, air liurnya dan memakaikan gamis beliau kepada jenazah tersebut.
Wallahu a'lam seperti apa, tapi ini dalil dibolehkan yang mengeluarkan jasad orang yang meninggal ketika memang ada perlu. Ya. Tapi kalau tidak ada ya ini tidak diperbolehkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan jasad atau tubuh atau kondisi janin yang keguguran, apakah dimandikan atau tidak? Ya, karena ini sering menjadi pertanyaan kalangan ibu-ibu, bahwasannya ketika wanita mengalami keguguran, ya, bila seorang wanita mengalami keguguran, jika bayi tersebut, saya ingatkan lagi, jika bayi tersebut telah berumur 4 bulan, kenapa Pak kemarin kita sebutkan 4 bulan? Sudah ada nyawa, maka bayi tersebut dimandikan dan disolatkan. Tetapi bila kurang dari itu, ya, maka tidak perlu disolatkan, seperti halnya benda mati lainnya dan juga darah. Ini yang perlu kita pahami. Ini terdapat dalam kitab Al-Majmu' dan kitab Al-Mughni. Sekali lagi, bayi yang atau janin yang keguguran bila umurnya sudah sampai 4 bulan atau lebih, maka bayi tersebut dimandikan dan disolatkan. Tetapi jika belum, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu pula disolatkan. Hanya dikafani dan dikuburkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita masuk tentang mengkafani jenazah. Sempat kita singgung ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kain kafan untuk wanita, Pak? Itu berapa? 3 atau 5? 3. Meskipun diperbolehkan untuk memakai 5. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian terkait kafan pula kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana diambilkannya biaya untuk kain kafan? Dari harta jenazah, ya, dari harta yang dimiliki oleh jenazah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi hukum mengkafani ini adalah wajib, ya, wajib, maka harus kafani. Kemudian kriteria kain kafan kemarin kita sebutkan bahwasannya kain kafan untuk mayit yang lebih utama diambilkan dari harta mayat. Meskipun boleh dari yang lain, tetapi kalau kita berbicara masalah afdholiyah, keutamaan, ini juga harus kita utamakan. Karena terkadang manusia itu kalau urusan dunia nyari yang terbaik, tapi kalau urusan akhirat ala kadari. Ini kebalik sebenarnya. Kalau urusan dunia ya sudahlah kita ala kadarnya. Tapi kalau urusan akhirat, masalah akhirat kita hendaknya kita pilih yang terbaik. Masalah ibadah ada yang pahalanya sekian, ya kita cari pahala yang terbanyak. Jangan dibalik. Urusan akhirat kadang ala kadari sak kobri, urusan dunia di kober-kobri. Ini kebalik sekali lagi. Kebanyakan manusia itu kalau urusan akhirat sak kobri, sak nopo ya, sak penake, ya wis sak tepake. Kalau urusan dunia di kober-koberne, di tepak-tepakne. Contoh, kadang-kadang laki-laki, ya, seorang muslim kalau mau sholat klambine sak tepake, sak nemune, sak nopo, sak eneke. Ini untuk ibadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu-ibu kan biasanya pakai apa itu mukena atau pakai apa. Tapi kalau bapak-bapak ini seperti ini. Tapi coba ketika dalam urusan dunia ada rapat, mungkin nggak pakai pakaian sak nemune. Nggak akan. Pertemuan di kecamatan pakai pakaian sak nemune, nggak akan. Mesti dipilih yang terbaik.
Ayo yuk kaidah ini kita terapkan dalam masalah kehidupan kita juga. Jangan hanya urusan dunia, kita terapkan dalam urusan akhirat. Ada sholat, ya sholat sunnah, ya contoh sholat tahajud. Berapa rakaat? Ya sudah fokus tak ambil 2 rakaat terus langsung witir. Kalau mampu lebih dari itu, kenapa ngambil cuma itu? Baca Al-Quran dalam sehari wis gak apa-apa tak sak lembar iku wis sampai timbang liyane. Kalau kita mampu lebih dari itu, kenapa harus ngambilnya cuma yang sedikit? Ini yang harus kita pertanyakan kembali, kita introspeksi diri kita. Nah, termasuk dalam masalah kain kafan. Jadi, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Kafinu fi saubaihi." Kafanilah dia dengan 2 bajunya. Artinya, kafanilah dia, ambilkan kain kafan itu dari hartanya. Ini penjelasan para ulama. Jadi kain kafan itu diambilkan dari harta jenazah. Nek duwe, nek ra duwe berarti tanggung jawab siapa? Menjawab keluarga. Kalau keluarga nggak punya, masyarakat sekitar. Kalau nggak duwe masyarakat, duwe ini tengah opo hutan belantara. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab, nggak ada yang Tanggung jawab tetap masjid terdekat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita sebutkan kain kafan itu berwarna putih. Itu yang utama. Basu min siyabikumul bayad wa kafinu fiha mautakum fa inna min khairi siyabikum. Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit itu dengan kain warna putih. Ini perintah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perintah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, untuk kafan anak kecil, nah ini kain kafan anak kecil. Was-saghiratu yakfi fiha qamis. Mayit anak kecil cukup dengan gamis dan 2 lapis kafan untuk anak kecil. Ini perkataan Syekh Abdullah Jibril. Ya, Syekh Abdullah bin Jibril mengatakan was-saghiratu, dan mayit anak kecil, yakfi cukup fiha qamisun, ya, walifafatan, dan 2 lapis kain kafan. Ada dalam kitab Ad-Durar Al-Mubtakirah bahwasanya kafan anak kecil itu apa tadi? Gamis dan 2 lapis kain kafan. Cukup. Seandainya lebih dari ini boleh nggak? Boleh. Ini kan cuma batasan cukup, berarti boleh 2 itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita sampaikan kemarin terkait kafan juga tidak diharuskan kain kafan dari bahan tertentu. Yang jelas inti dari mengkafani itu membungkus seluruh tubuh jenazah. Ini jangan sampai, ya, tujuan utama ini hilang. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan urutan mengkafani atau lebih detail tentang mengkafani biar gak bingung. Pertama, bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Gak harus 2, gak harus 1, gak harus 3. Kalau di daerah kita biasanya berapa, Pak? Ibu-ibu kalau yang perempuan biasanya berapa? Pernah ikut ngafani? Berapa Bu biasanya? Tali pengikat kafani secukupnya. Ya, secukupnya. Kalau dirasa 3 cukup ya 3, kalau kurang ya ditambah. Ya, karena jumlah tali yang ditentukan syariat perkaranya longgar, terserah berapa pasnya. Kemudian setelah itu kita bentangkan kain kafan
lapis pertama di atas tali pas. Kemudian diberikan wewangian. Istilah dalam agama itu bukhur. Kita baca hadisnya tentang bukhur ini. Ya. Tentang bukhur ini wewangian. Ini ada dalam hadis Rasulullah dan penjelasan para ulama, idza jammartumul mayyit fajammiruhu salasan. Apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah 3 kali. Artinya di masing-masing itu diberikan wewangian. Jadi setelah diberikan kafan pertama tadi diberikan bukhur, yaitu wewangian. Kemudian bila bukhur, ya, bukhur ini sudah dikasihkan atau minyak wangi atau semisalnya, bentangkan kain kafan lapis yang kedua. Setelah itu beri minyak wangi lagi atau bukhur tadi. Bukhur itu wangian dari asap, Pak, sebenarnya kalau bukhur. Aslinya disuruh memberi itu. Kalau memang nggak ada ya berarti minyak wangi. Kalau kita mengatakan wangian dari asap itu apa, Pak, biasanya di sini? Wangian dari asap. Menyan itu. Aku langan menyan. Wangi tak menyan itu. Ada yang wangi. Ya sing wangi itulah. Kemudian setelah kain lapis yang kedua dikasih bukhur, wewangian dari asap atau minyak wangi tadi, maka bentangkan kain lapis yang ketiga di atas lapis kedua. Beri minyak wangi lagi. Baru diletakkan mayit di tengah-tengah kain. Tutup kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari kain satunya kanan ke kiri. Berarti nutupnya itu kiri baru kanan, gak asal. Kiri dulu diarahkan ke kanan, baru atasnya itu yang kanan diarahkan ke kiri, membungkus. Artinya yang kiri itu di bawah, yang kanan di atas. Karena sebagian orang itu pokok di nopo nggih, tutup gitu. Kemudian sama seterusnya juga demikian. Yang kedua, tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri, sampai yang ketiga. Kemudian yang terakhir ikat dengan tali yang ada. Wis, jelas ini urutannya. Dulu jelas nih mengkafaninya. Jangan sampai ini nggak paham, kita praktek nanti. Sama, kan nggak diberi kelonggaran nih jenengan. Tapi ukuran biasanya sama untuk kain kafan. Jelas ini untuk kain kafan. Jadi itu tata cara mengkafani jenazah. Seandainya 5 pun ya seperti itu prosesnya. Tiap kain kafan nanti dikasih apa tadi? Minyak wangi, atau dalam bahasa ada juga bukhur, wewangian dari yang asap itu. Kalau nggak ada ya minyak wangi. Tiap lapis, Pak. Ya, tiap lapis. Kalau sudah paham masalah mengkafani jenazah, kita akan lanjutkan pada permasalahan menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah. Hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Ya, hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Kita sampaikan dulu, fardu kifayah itu adalah apabila ada satu yang sudah melaksanakan, satu yang sudah melakukan, maka gugurlah atas yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan fardu kifayah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini coba kita lihat pada hadis di mana di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada orang yang pernah berhutang, Pak, dan belum membayar. Kemudian si laki-laki tersebut, orang tersebut meninggal. Ya, meninggal dalam keadaan masih punya
utang. Rasul bertanya waktu itu, apakah dia masih yang meninggalkan harta untuk membayar hutangnya. Rasul sebutkan, Rasul ingatkan, jika masih punya hutang, Rasul gak mau, biarkan yang lain. Berarti apa? Seandainya Rasul gak sholat, seandainya ini hukumnya wajib ain, Rasul gak sholat, dosa. Tapi ini karena hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, jika ada yang melakukan, yang lain sudah gugur kewajiban. Paham ini? Paham ibu? Paham. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wanita boleh mensolatkan jenazah. Boleh mensolatkan jenazah jika ya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di manakah sholat jenazah itu dilakukan? Yang paling baik melakukan sholat jenazah itu adalah di tempat yang khusus untuk sholat jenazah. Apakah boleh di masjid? Boleh. Ya, boleh mensolatkan di masjid. Tetapi yang lebih utama mensolatkannya di luar masjid dan tempat yang disediakan khusus menyolatkan jenazah. Ini yang disebutkan. Jadi sholat jenazah itu kalau biasanya kita di rumah monggo boleh, di masjid juga boleh. Tapi yang lebih utama ada tempat khusus sendiri untuk menyolatkan. Ya, ada tempat sendiri yang khusus untuk menyolatkan. Apa yang kita dapat ketika kita menyolatkan jenazah? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, man syahidal janazah hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfan. Siapa yang menyaksikan sampai dia menguburkan, kana lahu qiratani, baginya 2 qirat. Qila wa mal qiratani, qala mithlul jabalainil azimaini. 2 qirat atau 1 qirat itu ibarat 1 gunung yang besar. Jadi ketika orang itu ikut menyolatkan dan ikut menguburkan, baginya 2 qirat, mendapatkan 2 pahala, 2 kebaikan berupa apa? 1 gunung 1 qiratnya. Dari 1 sholat, sekali sholat jenazah kita dapat keutamaan, dapat pahala 1 qirat. Kalau ikut menguburkan tambah lagi berapa? 2 qirat. Ini ma'asyiral muslimin. Kemudian dalam hadis yang lain ya lebih ditegaskan lagi tentang apa itu qirat. Man shalla ala janazah, siapa yang sholat jenazah, walam yatba'ha, kemudian tidak mengiringi jenazahnya, falahu qiratun, maka baginya pahala 1 qirat. Wa in tabi'aha, kalau dia mengikutinya, ya menyolatkan plus mengikuti, falahu qiratani, baginya 2 qirat. Qila wa mal qiratani, qala asgharuhuma mithlu uhudin. Ukuran paling kecil dari 2 qirat adalah semisal gunung Uhud. Jawaban Rasulullah SAW. Jadi ukuran qirat itu yang paling kecil itu seperti gunung Uhud. Lah paling besar seperti apa? Wallahu a'lam. Ini ukuran qiratnya. Makanya iman-iman ketika ada saudara kita meninggal, kita tidak ikut menyolati atau mengantarkan sampai kuburan. Coba ya, ketika ada saudara meninggal, makanya pentingnya juga mengumumkan. Pentingnya mengumumkan, memberikan kabar, apalagi sekarang ada WA. Gampang sekarang kalau ada WA, cepat berita menyebar. Di desa saya, desa kami di Tuban itu, ketika ada orang meninggal, maka pekerjaan diberhentikan, Pak. Meskipun ada orang nukang, itu semua takziah dulu. Ya, kalau pagi takziah dulu.
siang juga nanti pulang takziah dulu. Nah, ini sesuatu yang baik yang harus dibudayakan takziah ini. Kadang-kadang ada orang takziah itu cuma berapa? Ya keluarganya top. Mari kita simak hadis Rasulullah. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, annahu mata ibnun lahu bi Kudaybin au bi Usfan, faqala ya Quraib undur majtama'a lahu minan nas. Anak Abdullah bin Abbas yang di Kudaib atau di Usfan meninggal dunia. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya Quraib, wahai Quraib. Quraib itu dulunya adalah budaknya Ibnu Abbas. Jadi ketika anak Ibnu Abbas meninggal dunia, kondisinya masih di dalam seperti ini, Ibnu Abbas nyuruh Quraib, ya Quraib undur majtama'a lahu minan nas, berapa orang yang sudah berkumpul. Wahai Quraib, lihat berapa banyak manusia, masyarakat yang berkumpul di sini. Qala fa kharajtu, kemudian kata Quraib, saya keluar. Fa idza nasun qad ijtama'u, saya lihat manusia sudah berkumpul. Qad ijtama'u lah. Fa akhbartuhu, kemudian aku mengabari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Fa qala taqul hum arba'un, kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, apakah mereka sampai 40? Ya. Adakah 40 orang yang berkumpul itu? Qala na'am. Saya menjawab, lantas mereka jawab, iya, ada 40 orang. Qala akhriju fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah saya 40, keluarkan ini. Apa yang dikeluarkan maksudnya? Jenazahnya keluarkan. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin", tidaklah ada seorang muslim yamut, meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi, dan berdiri menyolatkan atas jenazah itu arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang ke-40 orang itu tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah berikan syafaat baginya. Artinya doa-doa para orang yang menyolatkan itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaannya, Pak. Bu, jadi ketika ada jenazah yang disolati 40 orang, maka doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu kita, bagaimana dengan kondisi lingkungan kita, saudara kita sesama kaum muslimin. Ya, teman kita ngaji, saudara kita, berapa yang sudah menyolati ketika mereka meninggal dunia? Adakah 40? Masalahnya kadang-kadang di sebuah wilayah nih wayah nyolati itu ra ono sing salat. Ya. Waktu nyolati jenazah, alasan pakaianku rusuh. Lah wis ngerti ati takziah, kok nggih pakaian rusuh. Ini aneh gitu. Dan anehnya lagi, alasan yang dipakai, kenapa pakai pakaian rusuh? Soal ini mari takziah pakaian kudu diumbah. Biasanya jenengan ngoten. Enggak. Di sebagian tempat seperti itu. Jadi kalau habis takziah pakaian harus dicuci. Kalau enggak dicuci sawanan. Apa bahasanya sawan itu? Sawan. Kemarin kita sampaikan yang memandikan memang disunahkan untuk mandi. Yang memandikan kemarin, bukan yang menyolatkan gitu loh. Ini mari kita luruskan. Jadi yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut menyolati, karena tidaklah jenazah itu disolati 40 orang, maka doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat syafaat. Doa mereka
akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat doanya orang yang menyolatkan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Rahmatilah dia. Lapangkanlah atau luaskanlah kuburnya. Mandikanlah mereka dengan air atau dengan salju dan lain sebagainya. Luar biasa. Itu akan diijabahi oleh Allah jika yang menyolatkan tadi sampai berapa orang? 40. Makanya saya katakan bahwasanya kalau ada saudara kita, ada kerabat kita, ada teman kita meninggal dunia, mari kita sempatkan. Terlebih yang bapak-bapak ini ya, bapak-bapak nanti dikasih tahu suami jenengan untuk ikut menyolatkan. Karena luar biasa keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dari Malik bin Hubairah yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamut, meninggal dunia, fayusalli alaihi, kemudian disolatkan atasnya salah satu sufufin minal muslimin, 3 sof dari kaum muslimin, illa aujaba, kecuali doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Berapa sof? 3. Makanya seberapapun orangnya, kalau ada 10 orang jadikan 3. Tidak seperti sholat wajib, tidak seperti sholat kita di masjid. Kalau di masjid kan sof pertama dilengkapi dulu, dipenuhi dulu. Kalau dalam sholat jenazah itu ada sunnah dari baginda Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, ya, disebutkan pula oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', dan Syalbani menyatakan bahwa hadis ini hasan. Tidaklah seorang muslim itu laki-laki atau perempuan, yang disolati oleh 3 sof dari kaum muslimin, melainkan doa mereka akan dikabulkan. Artinya doa orang yang sholat ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu doanya orang sholat tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan lain sebagainya. Ini harus kita sebarkan berita ini. Kita itu kasihan kalau ada saudara kita, teman kita ngaji, teman kita saudara sesama kaum muslimin tinggal di lingkungan yang di sana tidak kenal yang namanya tata cara sholat jenazah, sing nyolati keluargane tok. Kadang wae sing nyolati keluargane siji loro. Karena nggak paham, ate dia pak nih ora paham. Berarti tugas kita yang paham untuk menyadarkan, tugas kita yang paham untuk ikut menyolati. Makanya sampaikan berita ini gitu loh. Sampaikan berita kematian ini lewat WA dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita pernah sampaikan dilarang meratapi mayit. Ya, dilarang meratapi mayit. Makanya ketika ada istilah ketika berbicara masalah ketika kita berbicara masalah meratapi mayit, meratapi apa Pak kemarin kita sebutkan? Meratap kalau bahasa Arabnya apa? Apa? Ini ayat. Apa Bu? Ini ayat. Niyaha apa? Niyaha. Niyaha. Napa? Ya wis apalah itu. Jangan muga-muga bisa eling, Kak lali. Ketika membicarakan masalah ini, sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh mengumumkan di masjid masalah niyaha ini, masalah kematian ini. Cek orangnya apa itu? Kanilah mau tadi gimana? Cek. Sabar Bu, ini ujian.
Cek. Oh. Jadi ketika ada orang meninggal dunia itu nggak boleh meratap. Sebagian menyatakan dulu, saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, dua minggu yang lalu, orang jahiliyah ketika keluarganya meninggal dunia, maka mereka akan mempekerjakan orang-orang untuk nangis, untuk bengok, untuk ngetok pintu-pintu rumah, mengabarkan berita fulan bin fulan meninggal. Oh, ini orang baik, ini orang ini, orang ini, orang ini, orang ini, orang itu. Intinya apa itu? Wis. Dan mereka nangis. Maka dalam Islam ini dilarang. Yang boleh bagaimana? Sekedar menyampaikan. Seandainya kita ngumumkan, sekedar menyampaikan fulan bin fulan meninggal dunia, rumahnya di sini, RT ini dikuburkan jam sekian, diharapkan kaum muslimin datang sebelum pukul sekian untuk ikut prosesi menyolatkan, ya, ikut menguburkan. Cukup itu aja beritanya. Makanya kemarin saya katakan, termasuk masalah persaksian ini kita harus juga hati-hati. Ma yafidu min qawlin illa ladaihim raqibun. Nanti apa yang keluar dari lisan kita itu semuanya dicatat, dan apa yang keluar dari lisan kita akan dimintai pertanggung jawaban, termasuk apa yang ada di jari kita sehingga ngetik itu pun akan dimintai pertanggung jawaban. Walaupun biasa di statusnya akan dipertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan ini status yang api masih awak di rumah teh api. Iya, karena yang kita tulis, yang kita ucapkan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini status WA 24 jam hilang, ini status Facebook ora iso hilang nek jenengan hapus. Status WA 24 jam hilang, status Facebook nek dihapus ora iso hilang. Status Instagram nek dihapus ora iso hilang. Kalau itu status baik, alhamdulillah jadi ladang kebaikan. Kalau status itu sesuatu yang tercela, ya, maka akan menjadi ladang dosa. Hati-hati, ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang meninggal dunia disolatkan oleh 3 shaf kaum muslimin illa tadi kecuali aujaba, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa shaf tadi? Ini harus diingat-ingat. Makanya Pak Bu, sempatkanlah nikwaya takziah, ojo disengaja gawe pakaian khusus. Ini kebanyakan kaum muslim gitu yang belum paham. Karena juga ada sebuah pemahaman setiap mari takziah kudu adus dan pakaian kudu diubah, gak ngono sawanan. Makanya saya ingat betul ketika dulu sama Mbah habis takziah gitu pakaian gak diubah, waduh muring-muring keturunan, ya, karena memang belum paham. Tapi alhamdulillah benono mati mesti pakaian sing gak rusuh, ikut nyolati dan gak tahu ubah. Akhirnya suwi-suwi ya sadar dewi. Dan ini jadi perlu ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk kaifiyah tata cara sholat jenazah, ya, kita masuk masalah bagaimana sholat jenazah itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, jika jenazah banyak Pak, jenazah banyak Pak, contoh ada korban kasus apa kemarin yang meninggal banyak, tsunami atau korban yang lain-lain. Jika yang meninggal banyak, maka statusnya, ya, yang paling dekat dengan imam itu adalah yang laki-laki. Ya, yang paling dekat dengan imam adalah yang laki-laki, meskipun anak kecil. Ini perlu kita pahami.
ketika jenazahnya banyak, yang paling dekat dengan imam itu yang laki-laki, berarti yang perempuan ada di paling apa? Paling ujung, bukan paling ujung, ini paling depan, jauh dari imam. Yang paling dekat dengan imam adalah dia laki-laki, meskipun dia adalah anak kecil. Ya, ini yang perlu kita pahami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diriwayatkan dari Nafi' dan Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar pernah mensolatkan 9 jenazah, disolatkan oleh Ibnu Umar. Ia meletakkan jenazah laki-laki di depan imam, sedangkan jenazah wanita dekat kiblat. Artinya dekat kiblat ini yang paling barat. Yang paling barat. Yang meletakkan jenazah wanita satu baris. Satu baris berarti lurus atau mencret, Pak? Lurus. Ini juga perlu kita pahami. Di antaranya jenazah itu Ummu Kulthum binti Ali, istri Umar bin Khattab, dan anaknya diletakkan sekaligus, dan lain sebagainya. Artinya tetap yang dekat dengan imam adalah laki-laki, yang dekat dengan kiblat perempuan. Jangan dibalik. Loh, hadis Rasulullah kok ibumu kan perempuan, berarti wong itu sih di sini. Enggak, itu beda jalur. Ya, jadi gak bisa film nih. Yang paling dekat dengan imam sekali lagi adalah laki-laki, sekalipun laki-laki itu adalah anak kecil. Tata cara atau kaifiyah sholat jenazah. Pertama, imam berdiri sejajar dengan kepala mayit bila itu laki-laki. Bila perempuan maka lurus dengan bagian tengah. Makmum berdiri di belakang. Makmum di belakangnya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, sunnahnya dijadikan 3 sof atau lebih. Lah nek wong ikur pitu, mungkin gak dijadikan 3 sof. Yo iso wae pokoke mbok piye carane. Man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujaba. Siapa yang menyolatkan jenazah dengan 3 sof, maka sungguh doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jenazah itu akan diampuni oleh Allah, karena salah satu doa sholat jenazah adalah Allahumma ighfir. Kalau perempuan Allahumma ighfir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait takbir, boleh mengangkat kedua tangan itu pada takbir yang pertama saja dan boleh semuanya. Ini ikhtilaf di antara para ulama. Ya. Maksudnya mengangkat tangan ini perlu kita jelaskan. Ini masalah ikhtilaf, masalah paham ikhtilaf maksud saya nih. Masalah fikih itu ya ini yang akan sering kita dapati. Makanya sering kita sampaikan 2 pendapat, 3 pendapat, 4 pendapat, sampai 5 pendapat dalam satu masalah. Harapannya apa? Kita tahu ini lo sumbernya, ini lo dasarnya. Ya. Kita lihat takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagaimana sholat biasanya. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya pada takbir pertama sholat jenazah, kemudian beliau tidak mengulang mengangkatnya untuk takbir-takbir berikutnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ya, meskipun hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Jelas ya? Dari hadis yang lain. Dari Abu Umamah bin Sahal
Ya, berkata yang disunahkan dalam sholat jenazah. Ini untuk bacaannya. Takbir pertama adalah apa? Al-Fatihah. Setelah itu takbir kedua baca apa? Sholawat. Ya, sholawat atas Nabi. Sekali lagi untuk takbir, ada yang mengatakan bahwasanya takbir itu habis Allahu Akbar. Ya, untuk takbir terus baca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, Allahu Akbar, tidak usah diangkat lagi. Ya, ada yang mengatakan tiap takbir. Kalau kami sendiri lebih cenderung untuk diangkat karena ini yang ma'ruf di kalangan para masyarakat. Khawatir nanti akan terjadi fitnah. Ya, ini ikhtilaf dan sama-sama boleh kita amalkan yang lebih ma'ruf di kalangan masyarakat. Nanti kalau tidak malah terjadi fitnah. Kecuali di kalangan orang yang sudah berilmu semuanya, maka ini tidak akan menjadi sebuah problem. Paham ya? Ikhtilaf sekali lagi. Nanti akan kita rinci lagi. Untuk takbir kedua, tadi setelah baca takbir pertama membaca Al-Fatihah, tentu ta'awudz dulu, Pak. Ta'awudz dulu. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian langsung Al-Fatihah. Ya, langsung Al-Fatihah. Tanpa diawali dengan doa iftitah. Doa iftitah itu yang mana? Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabirau, ya, dan lain sebagainya. Takbir kedua membaca sholawat, ya, sebagaimana sholawat dalam tasyahud. Sebagaimana sholawat dalam tasyahud yang sempurna. Kemudian yang ketiga membaca doa untuk mayit. Ya, membaca doa untuk mayit. Jenengan biasanya pakai doa yang mana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai situ dong. Jadi kuai imam wis takbir. Banyak riwayat terkait doa-doa ini, Pak. Gini, Pak, doa itu masing-masing apa yang diajarkan Rasulullah memiliki keutamaan. Jelas ini, ya? Kita coba singgung sedikit doa iftitah. Beragam jenisnya. Masing-masing doa itu memiliki keutamaan karena yang kita minta juga beda-beda. Maka jangan cukupkan diri kita cuma menghafal satu doa. Saya ingatkan, kadang kita itu mencukupkan diri kita hanya satu doa dan menganggap doa yang lain itu kayak tabu gitu loh. Kerungu kayak itu apa? Ini saya ingatkan, doa iftitah jenengan biasanya pakai sing sing biasa dipakai. Ayo. Oh, baik-baik tahu gitu ngeliani. Jarang kita pakai. Padahal semua doa-doa itu ada sesuatu yang kita minta dan berbeda-beda, keutamanya beda-beda. Coba dibuka penjelasan dalam masalah doa iftitah. Masing-masing doa yang diajarkan Rasulullah ada, ini loh penjelasannya yang kita minta ini. Maka jangan cukupkan hanya dengan satu doa. Ini kan ada tadi sesuatu yang apa di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Bahkan kita sendiri yang ngaji pun kadang mencukupkan sama satu doa. Padahal semua dipakai oleh Rasulullah, semua ada riwayat. Artinya, nek Rasulullah ngono, hendaklah kita juga meniru kalau kita mengatakan diri kita mencontoh Rasulullah. Jelas Ibu? Coba dihafalkan lagi doa-doa iftitah itu. Nyantolnya susah. Yo nek nyantolnya susah jenengan kene cantol. Gampang. Susah itu karena nggak biasa. Angel itu karena nggak biasa. Nek wis biasa yo gampang. Karena ya malesnya kita, sambate kita itu ngalahno pingin isone. Urung-urung wis angel loh. Bisa lawase angel. Insyaallah.
Tapi kalau kita awal-awal wis pengen tenanan, insyaallah ya rada angel. Tapi gak nemen-nemen. Karena setan juga gak rela gitu loh. Kalau dalam masalah menuntut ilmu ini setan gak pengen kita semangat, gak pengen kita ngerti. Karena orang yang gak ngerti ilmu lebih gampang untuk disesatkan oleh syaitan. Lebih mudah menyesatkan ahli ibadah daripada ahli ilmu. Itu sebenarnya lebih mudah menyesatkan ahli ibadah daripada menyesatkan ahli ilmu. Oke Pak, wong seneng ibadah Pak, tapi gak ngerti ilmu nih. Akhirnya malah jadi ibadahnya bid'ah, gak ada tuntunan nih. Ibadahnya malah berujung syirikan karena ditujukan untuk selain ini. Yuk kita sebagai seorang penuntut ilmu jangan waleh-waleh untuk belajar agama. Termasuk menghafalkan doa-doa itu kita pakai dalam sholat-sholat sunnah, insyaallah Allah akan mudahkan. Termasuk dalam doa sholat jenazah ini, doa yang kedua, takbir yang ketiga membaca, kalau biasanya Allahumma ighfir lahu, kalau perempuan berarti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afih dan seterusnya. Atau pakai doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Allahumma ighfir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup, yang sudah mati, yang hadir, yang tidak hadir, yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan. Ini doanya. Kita mendoakan semua orang. Intine donga iki, ya Allah ampunilah semua manusia. Yang beriman tapi Pak. Karena kita nggak boleh mendoakan masalah seperti ini kepada orang-orang yang tidak. Jelas nggih? Inti dari doa ini, ya Allah ampunilah semua kaum muslimin. Kita lihat doanya. Ya Allah ampunilah orang yang masih hidup di antara kami, yang sudah mati, yang hadir, yang tidak hadir, yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang perempuan. Artinya inti dari doa ini, ya Allah ampunilah semua kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Intinya doa ini adalah yaitu, ya Allah ampunilah semua kaum muslimin, yang laki-laki atau yang selesai. Tapi inilah riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya doa yang diajarkan Rasulullah ya ini. Hafal nggih? Insyaallah. Bu, hafal? Belum. Ya, kita coba bacalah sekali ya. Mudah-mudahan sekali Imam Syafi'i itu sekali dengar hafal. Kalau kita pengikutnya ya pindo insyaallah terus ngapal. Allahumma ighfir. Eling-eling sih. Allahumma ighfir li hayyina. Monggo. Kalau ditulis didik-didik mereka lali. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakirina wa dzakarina wa unsana alhamdulillah hafal. Itu doanya sudah hafal, insyaallah tinggal di belum nyadar. Kecepatan. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina
wa saghirina wa kabirina wa zakarina. Zakar itu laki-laki. Wa zakarina wa unsana, dan para wanita. Sudah. Wa unsana. Kemudian takbir keempat juga mendoakan mayit. Tapi perlu kita ingat nasihat Rasulullah, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Jika kalian mensolatkan mayit, maka berdoalah dengan ikhlas untuknya. Ya, maka berdoalah dengan ikhlas untuk mayit. Ini perintahnya, yang ikhlas. Jangan sampai ma'asyiral muslimin doa kita nggak ikhlas. Kemudian tadi kami katakan bahwasanya terkait mengangkat tangan itu terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir sholat jenazah. Ini Ibnu Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan sanad sahih. Ya. Cara yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sekalipun ini ada perbedaan, tapi dapat ditolerir. Tapi sekali lagi kita pakai yang ma'ruf di kalangan tetangga kita semuanya. Tapi intinya ada 4 takbir. Jelas ini? Insyaallah itu terkait sholat jenazah. Insyaallah ini ada yang ditanyakan, kalau enggak kita lanjutkan. Kalau ada, ini. Apa? Yang belakang? Iya, karena ini sholat sirri. Apa? Boleh, sebagaimana ketika kita dalam sholat pun membaca Al-Quran itu juga diperbolehkan. Contoh kita sholat tahajud, ya, kita hafalan qul huwallahu ahad toh. Bolehkah ketika kita sholat tahajud sambil memegang Al-Quran sambil membacanya? Ini diperbolehkan. Ya, sholat wajib. Iya. Dalam keadaan, tapi kalau bisa ya hafalan itulah. Tapi ini jangan nggak duwe hafalan. Makanya jenengan juga harus punya semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Usia bukan jadi sebuah alasan. Oh, ini sing tua-tua itu ngapalno lagu tembang-tembang kenangan bisa ketemu. Ada yang lagi? Nggih. Ini gak disedekapno ke diapa nih? Iya, dianjurkan untuk disedekapkan. Kembalikan seperti posisi. Ini kalau nggak salah pada Warmonial ada disebutkan. Sempat saya singgung masalah ini. Aku memandikan. Sebagian posisi memandikan. Ini sudah saya sebutkan pada pembahasan terkait memandikan kemarin. Terkait memandikan kan tangannya diapakan kemarin? Ya tetap pada posisi itu. Ini sudah saya sebutkan insyaallah pada pembahasan memandikan jenazah. Kalau mensolatkan ada 4 orang bisa nggak jadi 3 sampai 4? Jadi satu. Wallahu a'lam, tapi diupayakan tetap 3 soft. Tetap 3 soft. Tapi ya itu Mas, makanya ini loh pentingnya kita bersama kaum muslim mengingatkan saudara kita, mengabarkan kalau ada orang meninggal. Jangan sampai saudara kita meninggal nggak ada yang menyolatkan karena ketidakpahamannya.
Nah, kemarin saya usul, ya apa nek awak dhewe kelolaan panjenengan sendiri ini loh yang bentuk tim yang untuk mengurusi jenazah, sehingga nggak bingung. Tim ini yang sudah ngerti gitu. Ketika saudara kita, teman kita meninggal, kita ngurusi gitu. Biar tidak ada hal-hal yang melanggar syariat yang dilakukan. Ya, biar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai apa yang diajar oleh baginda Rasulullah. Yang penting nanti satu jamaah itu ada yang bisa. Hanya satu orang. Yo nek siji iki nek di apa sih? Diandalni. Nanti pas ada kegiatan, maka semua juga harus bisa. Ada lain, Bu? Masalah kain kafan tadi Ustaz. Kalau orangnya gemuk, biasanya kain kafan itu nggak cukup diginikan Ustaz. Makanya kan tadi kalau 3 nggak cukup kan 5. Maksudnya gini Ustaz, kan orangnya gemuk, apa perlu digeser-geser gini Ustaz? Nggak masalah, dilihat saja seberapa. Kan, ya. Memang kalau gemuk kan yo angel gitu. Angel. Tapi bagaimana bisa fleksibelnya? Sekiranya kain kafan itu nggak cukup pun ya, nanti yang bagian bawah pun itu tidak di kafani, yang bagian kaki. Kalau nggak cukup, terus tempean kalau kain belas. Jadi agama itu bukan agama yang kaku. Paham ya? Sekarang kain template tuku nanti nggak entuk ning omah ra enek, gombal yo ora enek, wis ra kena kabeh. Ya sudah. Nggih. Ukuran panjangnya apa ukuran lebarnya? Untuk ukuran tidak disebutkan. Kalau anak kecil ya sesuai ukurannya lah. Ya. Tapi ingat sekali lagi, untuk anak kecil tadi 2 cukup. Ya. Tidak ada ukuran panjangnya harus sekian, lebarnya harus sekian. Sesuaikan. Iya, tergantung jenazah. Ada yang lain? Ada? Cukup, Bu? Wis, pertanyaan berarti jelas. Dalam? Seperti sholat. Tapi sekali cuma satu yang kanan tok boleh. Sama dalam sholat itu pun juga gitu. Yang wajib itu yang kanan. Dan ketika salam, Bapak Ibu, ini saya ingatkan, ketika kita salam itu pipi kita harus kelihatan dari belakang. Nggih. Ibu jelas nggih? Ketika salam, pipi ini harus terlihat dari belakang. Orang belakang kita bisa melihat pipi kita. Entah itu dalam sholat wajib atau dalam sholat jenazah tadi ketika salam. Adapun yang kiri, karena yang kiri itu sunnah, maka paham sampai sini? Jelas, Bu? Jelas. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Tidak diturunkan. Tetap ini harus dipahami ini. Tidak diturunkan, Bu. Insyaallah. Tangan tidak diturunkan. Sama juga dalam sholat wajib.
biasanya kadang dalam salat wajib orang salam itu tangannya kadang dibuka gelembang, pernah jumpai ya, ketika salam itu tangannya dibuka, ini dibuka. Ini nggak ada riwayat satupun yang menjelaskan tentang ini gitu. Ini saya ingatkan karena bab kita kemarin kita lewati masalah sholat, tapi nanti setelah pembahasan selesai akan kita kupas ulang. Kemudian tambahan, apabila seorang masbuk setelah imam salam, maka dia meneruskan sholatnya sesuai dengan sifatnya. Ibnu Qudamah menyebutkan apabila dia salam dan tidak mengqadha, tidak mengapa, artinya bareng imam juga boleh. Jelas ini? Nah, ulangi, apabila tertinggal dari sholat jenazah secara berjamaah, ini kalau ketinggalan semuanya gitu, maka dia sholat sendirian. Tapi kalau pas ketinggalan tengah-tengah, dia boleh ikut salam bareng imam. Paham? Terkait sholat ghaib, nah ini masalah sholat ghaib kita luruskan. Sholat ghaib itu diperbolehkan bagi mayat yang belum disolatkan di tempatnya semula, sebagaimana Raja Najasyi itu di tempatnya nggak ada yang menyolati, maka Rasulullah dan para sahabatnya menyolati, namanya sholat ghaib. Tapi ini wis ono sing nyolati ya ojo disolati ghaib. Jelas ini. Kalau hukumnya itu gimana, Ustaz? Kalau di sini kan sering itu orang sholat goib, habis sholat Jumat kadang padahal di sana sudah disolati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan pendapat yang sahih, yang rajih, mayat gaib yang mati di tempat negara yang belum disolatkan di sana, maka disolatkan gaib sebagaimana Nabi menyolatkan Raja Najasyi. Adapun orang yang mati di lingkungan orang-orang yang beriman sudah disolatkan, maka tidak disolatkan gaib karena kewajiban telah gugur. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Raja Najasyi belum ada yang menyolatkan, maka ada sholat gaib karena nggak ada yang menyolatkan. Jelas gini, nggak ada yang menyolatkan Raja Najasyi. Lalu semua orang pun nggak tahu, rakyatnya nggak tahu kalau Raja Najasyi telah masuk Islam. Maka kewajiban telah gugur. Ini disebutkan ya, ini pula pendapat yang diambil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, jelas nih ya, jenengan kone di salat gaib yo hukumnya juga sudah gugur, sudah ada yang tapi karena ketidaktahuan akhirnya salat gaib itu pokok umat yadoh lagi gaib dulur atau gaib. Ya, mari kita pahami lagi. Coba cari riwayat masalah sholat gaib. Kalau Nabi pernah menyolatkan sahabatnya yang meninggal ketika Nabi berjauhan gitu, ada enggak? Yang menjadi dasar sholat gaib diantaranya meninggalnya Raja Najasyi. Karena memang di lingkungannya nggak ada yang menyolatkan. Jadi Rasul menyolatkan beserta para sahabat. Jelas ini masalah sholat gaib. Jelas bu sholat gaib? Jelas, alhamdulillah. Depan akan kita lanjutkan masalah menguburkan dan hukum wanita mengantar jenazah ke kuburan. Boleh apa tidak? Jawabannya minggu. Gak ada pertanyaan? Habis?